Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selama pandemi ini kalian ngapain aja sih? Daripada gabut, mending nonton video kita. Kita dari Ekonomi Syariah Universitas Sultan Agung Tirtayasa akan memaparkan mengenai fikih jual beli untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah. Adapun subtema yang akan kami sampaikan antara lain pengertian, rukun, dan syarat jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, dan hiyar jual beli. Langsung saja, check this out. Pengertian jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan berdasarkan pengertian tersebut, maka jual beli adalah tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Sedangkan menurut Syafi'iyah, jual beli menurut syara adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat jual beli. Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama, yaitu yang pertama adanya penjual dan pembeli. Yang kedua adanya barang yang diperjualbelikan, dan yang ketiga sigat atau kalimat ijab kabul. Dari rukun jual beli yang telah diuraikan di atas, masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu syarat untuk penjual atau pembeli, yaitu baligh yang berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua yaitu tidak pemboros. Maksud dari pemborosan di sini yaitu suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga yaitu dengan kehendak sendiri atau bukan paksaan. Artinya, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Bila prinsip ini tidak tercapai, jual beli itu tidak sah. Yang selanjutnya yaitu sigat atau lafadz ijab kabul. Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini dengan harga sekian. Dan kabul adalah perkataan pembeli seperti saya beli dengan harga sekian. Ijab kabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan akad. Lafadz akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu yang berarti perikatan atau perjanjian, dan pemufakatan atau al-ittifaq. Secara bahasa atau etimologi fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan kabul atau pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas 4 macam, yaitu pernyataan untuk mengikat diri,
Yang kedua, pihak-pihak yang berakad. Yang ketiga, objek akad. Dan yang terakhir yaitu tujuan akad. Selanjutnya yaitu syarat untuk barang yang diperjualbelikan, antara lain halal, dapat dimanfaatkan, dan milik orang yang melakukan akad. Jikalau diwakilkan, barangnya harus jelas, ada, dan memiliki spesifikasi yang lengkap. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, bai al-sila bi'al-naq. Bai al-sila bi'al-naq adalah menjual suatu barang dengan alat tukar resmi atau sering kita sebut uang. Yang kedua, bai al-muqayyadoh. Bai al-muqayyadoh yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering kita sebut dengan istilah barter. Yang ketiga, bai al-salam. Bai al-salam adalah jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas, dan harga, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Yang keempat, bai al-murabahah. Bai al-murabahah yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis. Yang kelima, bai al-wadi'ah. Bai al-wadi'ah yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya. Yang keenam, bai al-tauliyah. Bai al-tauliyah yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikit pun. Yang ketujuh, bai al-innah. Bai al-innah yaitu jual beli yang terjadi antara dua belah pihak, di mana seorang menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga tangguh lebih tinggi dan menjual dengan harga lebih murah jika dibayar secara tunai, atau sering kita sebut sistem kredit. Yang kedelapan, bai al-istisna. Bai al-istisna yaitu jenis jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu yang sesuai keinginan pemesan. Yang kesembilan, bai al-sorb. Bai al-sorb yaitu jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis, seperti menjual rupiah dengan dolar Amerika. Apa itu khiyar? Khiyar ada dua pengertian nih teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian menurut bahasa. Secara lugah atau bahasa, khiyar ini berarti memilih, menyisakan, atau menyaring. Secara sistematik kebahasaan, kata khiyar berasal dari kata khair yang berarti baik. Jika digabungkan, khiyar berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik. Lalu selanjutnya ada pengertian khiyar menurut istilah. Nah, menurut istilah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha, dalam hal ini jual beli, untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual beli atau membatalkannya. Selanjutnya, jenis-jenis khiyar. Sebenarnya nih teman-teman, ada banyak banget jenis khiyar, namun hanya ada beberapa yang disepakati oleh para ulama, dan secara umum ada 3 khiyar yang sering dibahas dalam kitab-kitab jual beli Islam. Yang pertama yaitu khiyar majelis atau hak pilih di lokasi perjanjian. Khiyar majelis ini adalah hak bagi pembeli atau penjual untuk melanjutkan atau membatalkan proses jual beli selama belum beranjak dari lokasi atau masih berada pada lokasi yang sama ketika transaksi. Apabila kedua belah pihak sudah berpisah lokasi transaksi, maka khiyar ini sudah tidak dapat berlaku lagi, kecuali sebelumnya sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk tidak menggunakan khiyar ini, dengan syarat pemutusan hak khiyar ini tidak dapat dilakukan secara sepihak. Nah, contohnya adalah toko-toko yang berprinsip barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ada Alfamart, Indomart, dan lain-lain.
Lalu selanjutnya adalah khiyar syarat atau hak pilih berdasarkan persyaratan. Khiyar asyarat atau hak pilih persyaratan, di mana pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Terkait dengan batas maksimal waktu kebolehan khiyar syarat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya, pertama, mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Zahiri berpendapat bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari 3 hari untuk jenis barang apa saja. Jika keduanya atau salah satunya mensyaratkan lebih dari 3 hari, maka akadnya menjadi rusak atau tidak sah. Yang kedua yaitu mazhab Hambali, Al-Auza'i, dan sebagian ulama Hanafi berpendapat kedua belah pihak boleh mensyaratkan lebih dari 3 hari asalkan penjualnya. Yang ketiga yaitu mazhab Maliki, berpendapat bahwa tempo khiyar berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual, apakah ia termasuk barang yang perlu ada khiyar untuk mencari informasi atau meminta pendapat keluarga atau pihak lain yang ahli di bidangnya, seperti dalam 1, 2, atau 3 hari untuk memilih baju, 1 bulan untuk membeli tanah, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan dan pertimbangan barang yang dijual. Lalu selanjutnya ada contoh dari khiyar syarat. Contohnya yaitu Joko membeli sebidang petanah, namun ia bimbang akan banyak pertimbangan, maka ia boleh menggunakan hak khiyarnya untuk berpikir terlebih dahulu tentang waktu yang sudah ditetapkan Joko dengan penjual. Selanjutnya yaitu ada khiyar aib. Nah, khiyar aib ini adalah hak menggagalkan karena adanya cacat barang, hak untuk menggagalkan perjanjian jika ditemukan kecacatan pada barang yang sebelumnya tidak diketahui. Beberapa persyaratan khiyar aib akan berlaku antara lain jika pembeli memang tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dilakukan. Yang kedua yaitu cacat harus ada pada objek sebelum diterima oleh pembeli. Apabila cacat terjadi setelah akad dilakukan namun belum diserah terimakan kepada pembeli, maka khiyar jenis ini masih berlaku. Contoh dari khiyar aib ini antara lain, Lina membeli baju secara online. Ternyata baju tersebut ada cacat di bagian tangannya. Lina boleh menggunakan hak khiyarnya untuk meneruskan akad, dalam hal ini mendapatkan barang pengganti, atau membatalkan akad, mengambil uang Lina kembali, ataupun Lina ridho menerima barang tersebut walau ada cacat. Nah, gimana teman-teman? Tadi ulasannya seru banget kan? Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.